Kalau kita mengerti bahwa penderitaan ini karena dosa, karena ketidaktaatan kita, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada pilihan bertobat. Minta ampun. Seperti berapa waktu lalu kita menjelaskan tentang kisah anak yang hilang dan ditemukan. Waktu anak itu telah berdosa, akhirnya dia sadar dia harus kembali kepada bapaknya. Lalu waktu masih jauh, justru bukan dia duluan bereaksi, bukan? Masih jauh, Alkitab bilang masih dari kejauhan ayahnya melihat dia, tapi justru ayahnya berlari-lari mendapatkan anak itu, memeluk anak itu, mungkin sambil menangis. Itu adalah gambaran tentang relasi kita dengan Tuhan. Waktu kita mau kembali kepada Tuhan, waktu kita mau hidup dalam pertobatan, ingatlah Tuhan terus menerus menunggu kita, dan Tuhan tidak pernah menghina orang yang mau bertobat. Seperti Bapak itu, waktu anak sudah dalam pelukan Papa itu di kisah anak yang hilang, dia bilang begini, "Papa, aku mohon maaf, aku telah berdosa terhadap Bapa, aku telah berdosa juga terhadap sorga." Apa DP Papa? Debat. Ngana kapok ngana. Ngana sudah tahu sekarang ngana susah di luar sana toh. Nyanda. Tapi Papa bilang, "Hei pegawai-pegawai, bawa kemari jubah yang baru." 1. Bawa kemari kenakan cincin yang baru. 2. Bawa kemari sepatu yang baru kenakan di kakinya. 3. Dan sembelihlah lembu tamu yang gemuk, dan kita akan bersuka cita berpesta. Apa arti? Baju yang baru itu apa? Kehidupan yang baru. Tanggalkan jubah, tanggalkan keberdosaan. Aku akan memberi jaminan hidup yang baru. Orang-orang yang kembali kepada Tuhan setelah sadar dia berdosa, Tuhan tidak akan membuang dia. Tuhan tidak menghina orang-orang yang mengaku dosa. Tuhan tidak akan menghina orang-orang yang datang bersembah sujud meminta ampun kepada Tuhan. Tapi Tuhan berikan dia jubah yang baru, kehidupan yang baru. Yang kedua, Tuhan bilang kenakan cincin di jarinya. Cincin, saudara-saudara, adalah tanda status, ikatan perjanjian. Kalau orang mau kawin pakai cincin, bukan? Aku memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku. Aku memberikan cincin ini sebagai ikatan cinta kasih kita. Aku menjadikan engkau istriku, dan aku memberikan tanda ini. Cincin tanda pengakuan, tanda status. Anak itu mendapatkan kembali status yang pernah dia jual, yang pernah dia pernah sia-siakan. Tapi waktu dia kembali, waktu dia bilang, "Papa, bahkan aku tidak layak disebutkan anak Papa sekarang. Biarpun Papa jadikan aku pekerja, orang upahan di rumah Papa." Tapi Papa bilang, "Enggak, engkau tetap anakku. Aku berikan kembali cincin ini." Ada pengakuan, ada pemulihan hak, ada pemulihan status. Itu yang Tuhan berikan kepada orang berdosa yang kembali pada Dia. Amin. Tuhan tidak pernah menghina orang berdosa yang mau kembali kepada Dia. Justru Tuhan menghina orang-orang yang merasa diri tidak berdosa. Yang ketiga, Tuhan bilang kenakan sepatu yang baru. Sepatu itu apa? Kenakan di kaki. Sepatu itu apa? Taruh di kaki. Maka orang-orang yang kembali kepada Bapa di surga, arah hidupnya, langkah kakinya, perjalanannya dibaharui. Itu simbol pemberian sepatu. Kakimu, arah langkahmu, arah hidupmu sekarang diperbaharui. Maka orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan, jangan lagi kembali kepada dosa. Kalau kita membaca Ibrani pasal 10 ayat 26, 27, 28, 29. Barang siapa sengaja berbuat dosa setelah mengetahui tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa orang itu. Orang-orang yang sudah pernah menikmati kebaikan Allah, sudah pernah menikmati cinta kasih dan pemulihan dari Allah, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan mau dari kita. Jangan berbuat dosa lagi. Hidup terus dalam pertobatan. Lalu keempat, Papa itu bilang, sembelih lembu yang gemuk. Artinya apa? Anak itu mulai sadar kembali. Dulu saya menderita kelaparan. Dulu saya terlantar. Dulu saya terbiar di sana. Bahkan saya hampir makan makanan babi. Tapi ternyata di rumah Bapakku ada kelimpahan. Ini yang Yesus pernah bilang. Mari ikut aku.
Orang-orang yang mengikut aku akan kuberi hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Itu yang Tuhan janjikan. Orang-orang yang kembali kepada Tuhan dari keberdosaannya tidak dibuang oleh Tuhan, tapi dijamin kehidupan.